wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Fresh Jinera di sesi podcast MTSN 1 Kota Malang. Nah, di podcast hari ini yang bahagia kali ini tentunya Fresh nggak sendirian, karena Fresh ditemani oleh teman-teman Matsanewa yang baru saja meraih prestasi pada lomba Mayres yang dilaksanakan di Kendari pada tanggal 3 sampai 7 September 2023. Nah, penasaran? Langsung saja kita sapa bersama. Halo. Oke. Nah, sebelumnya aku tadi lupa nih, belum kenalan sama kalian. Mungkin bisa juga disapa teman-teman yang lain. Oke, halo. Jadi aku Fidela. Dan aku partnernya Fidela, Akila. Oke, Fidela dan Akila. Ya. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan ceria terus ya. Amin. Nah, alhamdulillah juga kalian baru saja meraih prestasi di bidang karya ilmiah remaja mungkin? Iya. Ya. Oke, pada lomba Mayres ya. Ya. Nah, berbicara tentang Mayres sendiri, selain tadi Mayres sudah dimasuk di bidang karya ilmiah remaja, mungkin judul yang Fidela sama Akila ambil ini apa? Jadi judul kita itu tentang eksplorasi rumus fungsi nonlinier menggunakan model logaritma pada uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022. Jadi bidang yang kita ambil ini adalah MST atau Matematika, Sains, dan Teknologi. Wah, menarik sekali ya, dari judulnya udah masuk ke matematika Iya, juga ya? matematika. Oke, nah mungkin bisa diceritain nih gimana awal mulanya Fidela sama Akila bisa join lomba Mayres? Jadi pertamanya tentu dari KIR juga ya, kelompok ilmiah remaja. Nah, semua anak KIR itu diikutin buat ikut Mayres, cuman nggak semuanya lolos. Nah, alhamdulillah kita sama yang tim tadi ISH yang lolos. Oke, alhamdulillah. Berarti awalnya juga dari KIR ini sendiri ya? Iya. KIR ini organisasi? Ya, Ya, organisasi organisasi. sama ekskul. Oke, nah alhamdulillahnya bisa lolos ya Iya. dari seleksi ini. Nah, kemudian kan Fidela sama Akila ikut di tingkat nasional. Iya. Iya. Otomatis gak mungkin langsung ke tingkat nasional kan? Iya. Mungkin ada Iya. tahap-tahap Ada seleksi tahapnya. sebelumnya. Nah, itu gimana tuh tahap seleksinya? Jadi tahap yang pertama penulisan proposal. Penulisan proposal, kemudian proposalnya disubmit, itu dipilih 120 besar. Jadi 120 tim itu presentasi proposal lewat Zoom di depan jurinya, 3 jurinya. Terus habis 120 dipilih lagi, diseleksi lagi jadi 30 besar. Dari 30 besar itu kita baru ngelakuin penelitian. Terus juga sama nulis laporan. Nah, terus dari 30 besar itu cuma diambil 6 tim aja yang masuk ke grand final. Grand finalnya itu di Kendari. Itu dilaksanakannya secara offline di Kendari. Di sana itu kita presentasi lagi depan juri. Terus ada tanya jawab juga, ada expo semacam pameran seperti itu. Bazar Ya. gitu? Beda. Pameran gitu aja ya? Iya. Nah, kalau berarti di Kendari itu ada 6 tim? Ya, Ya, ada tim 6 tim. masing-masing Per bidang. Oh, beda-beda juga ya? Ya, bidangnya? beda. Oke, nah kan otomatis sambil lomba, sebelum lomba ada pembinaan juga kan? Atau Ada, pelatihan? ya, Nah, itu mungkin bisa diceritain nih gimana pembinaannya? Jadi pembinaan pertama, pembinaan proposal itu mulai dari pembahasan ide. Kita kan melihat ada potensi di uang itu, Iya. perbedaannya ada perbedaan panjang, luas, tentunya sama jumlah garis bentuk tunanetra. Nah, kita diskusi bersama pembina, ini enaknya diapain, dan jadilah ketemu tadi eksplorasi rumus fungsi nonlinier pada uang rupiah kertas baru. Oke, nah mungkin bisa lanjutkan dulu ya. Nah, tadi kan kalau dilihat dari judulnya itu sangat menarik. Iya. Nah, tentang ada hubungannya sama matematika sama Uang. uang ya. Nah, dapat idenya buat meneliti ini tuh gimana? Atau inspirasinya? Kebahagiaan tadi kita tentu itu uang itu juga lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita melihat kok ada perbedaan. Nah, kita diskusikan dengan pembimbing, kita konsultasikan, dan ternyata bisa nih untuk dieksplorasi ada menggunakan rumus matematikanya. Berarti dari rasa penasaran juga bisa Iya, masuk ngambil judul ini ya. Iya, Ini salah satu inspirasinya ya. Jadi kita pingin tahu ini bang nyetak uang nih asal-asalan atau ada rumusnya nih gitu. Berarti dari rasa penasaran Iya. Fidela sama Akila akhirnya dapet sebuah Ya, judul dapet, ini ya. di bidang ini juga. Nah, kendalanya selama pembinaan atau mungkin saat lomba gimana tuh? Mulai dari balik lagi dari eksplorasi rumus, kita mencari rumus apa yang terdapat dalam uang. Nah, rumus yang kita temukan itu logaritma natural atau ln. Nah, itu kan matanya terlalu tinggi, jadi Iya, kita perlu mempelajari teori-teorinya sebelumnya. Oke. Mungkin ada kendala lain saat pas lomba? Waktu lombanya itu Sempat
Lucu sih waktu di standnya itu kita Selasa itu kan waktu exponya itu kita baru datang dari hotel dan itu karena kondisi standnya tuh outdoor, jadi poster kita tuh Jatuh semua. Kena kita harus angin. dekor jadi Iya. kita harus dekor ulang, kita harus nempel-nempel lagi. Terus juga waktu pagi tuh stand kita tuh kena sama panas, jadinya aduh panas banget. Stand di Iya. expo. Iya, gitu. stand Karena Kena outdoor panas. jadi Ah. kena panas. Oke, itu jadi salah satu kendala juga Iya, ya. jadi- Nah, mungkin pas di expo kan Fidela sama Akila akan bertemu banyak teman-teman Iya. juga ya dari luar Iya. dari kontingen lain. Nah, itu mungkin ada nggak salah satu kendala yang menjadi kekhawatiran Fidela sama Akila pas di expo tadi itu? Ada saingan yang menurut kami itu berat. Oke. Jadi kebetulan juga anaknya nggak say hi sama kita, jadi kita Iya, tambah jadi, wow, waduh. ini susah ini. Susah ini. Nah, mungkin dari kendala-kendala yang udah dialamin, ada solusi nggak yang udah dilakuin tuh buat dari kendala itu sendiri? Dari kendala itu kita ya tetap harus percaya diri gitu. Ya, harus pede Iya, aja. Berarti itu gitu. jadi kuncinya ya, Iya, iya. percaya diri. Percaya Yang penting diri. pede aja gitu. Terus gimana tuh cara mungkin Fidela sama Akila sempat ada kekhawatiran Iya. buat lomba itu Iya. sendiri. Iya, Nah, itu gimana tuh cara ngatasi kekhawatirannya itu selain percaya diri? Mungkin usaha lain yang dilakuin? Ya kita juga udah berusaha yang maksimal lah kita hafalin, kita mempelajari skrip, mendalami skrip, terus kita Mendalami materi sih. mendalami ya. materi, terus kita juga udah sempat dinasihati sama pembina, udah yang penting pede aja, yang Pede penting aja. kalian udah berusaha yang terbaik, kalian udah ngelakuin yang terbaik, apapun hasilnya kalian harus ikhlas gitu. Oke, harus optimis Iya, ya, harus sama harus hasil yang optimis. udah Iya. bakal ada hasilnya itu. Nah, kemudian nih perasaannya Fidela sama Akila waktu pengumuman pas ternyata dengar kalau tim Matsanewa kita dapat prestasi. Sebenarnya kita juga nggak nyangka. nggak nyangka gitu ya kayak oh Bisa kita ya. bisa. Kita bisa ya Nggak ngalahin yang expect, anak iya, gitu nggak tadi, expect. kita bisa Oke. ya ngalahin Jadi mereka. khawatir-khawatir yang tadi yang nggak say hi Iya. atau yang lain akhirnya Iya, terbalas juga. terbalas. Iya. Oke. Nah, kemudian setelah perasaan pengumuman, alhamdulillah seneng banget pastinya. Iya, Nah, kesannya nih dari Fidela sama Akila waktu pembinaan dari MTS atau mungkin pas di lomba masih ada pembinaan lagi? Ada. skrip Oke. itu ya. Untuk bahan presentasi kita Pembinaan itu singkat gitu. ya benar Iya. singkat aja. Soalnya kita juga harus nyiapin stand juga kan. Iya, iya. Berarti banyak hal yang harus dikerjain Iya, ya. banyak Iya. hal yang harus dikerjain. Yang Terus bingung sama presentasi, Iya. ada expo Ada juga. expo juga. Oke. Terus ya paling berkesan tuh waktu expo kan karena kita juga ketemu sama teman-teman dari luar daerah. Jadi kayak wow, Nambah temen Nah, gitu nambah ya. temen, nambah Nambah relasi. Nah, kemudian kesannya pastinya senang-senang. Ada nggak kesan yang mungkin sedih karena dalam beberapa hari terus Fidel sama Akila harus ninggalin Kendari? Ya ada perasaan sedih sih. Kayak wow, Kayak indah banget walaupun kan dari Iya. kotanya panas ya menurut tapi aku keindahannya tapi juga bagus kok. banyak banget momen-momen yang berharga buat aku sama Oke. dia. Nah, terakhir nih dari Fidela sama Akila, pesan buat teman-teman yang ada di luar sana. Jadi buat aku biasanya kan orang nganggapnya kan penelitian itu susah gitu ya. Jadi ternyata nggak jalanin aja dulu. Nanti kalian akan menemukan keunikan-keunikan dari penelitian yang kalian lakukan. Jadi meskipun itu susah, tapi kalian pasti akan menemukan keunikan dari hasil penelitian itu. Jadi jangan dianggap susah dulu. Oke, Kalau dari aku sih semuanya susah atau enggak suatu penelitian itu tergantung dalam pola pikir masing-masing. Ini kalau misalnya pola pikir kita sudah susah, pasti bakalan selanjutnya bakal susah. Nah, kalau kita mikirnya kayak kita mensugesti diri sendiri kayak oh ini gampang, aku bisa, itu pasti bakal bisa. Bakal bisa. Semua tergantung dengan pikiran kita sendiri. Berarti tetap kuncinya selain percaya diri, optimis Iya, juga. iya. Apapun hasilnya itu yang terbaik. Iya, Dan iya. alhamdulillahnya dapat. Nah, ngomong-ngomong tentang Mayres, ini lomba yang pertama kalinya di bidang karya ilmiah remaja. Kita sudah ikut beberapa tiga- RKTI ya tiga. Kita sebelumnya kita sudah mengikuti 3 ajang lomba. Wah. Ada INIK sama ISPO, itu juga tingkatnya
internasional sama nasional ya. Iya. Wah, Masya Allah banget, keren banget ya Allah. Nah, berarti ini lomba yang ketiga. Berapa ya? Kelima buat kita. Mayres. Buat kita. Tapi Iya. dibuat tingkat nasional? Buat tingkat nasional ini lomba ke kita. Sebelumnya kita juga sudah pernah ikutin Mayres, cuman lolos. sampai semifinalis saja. Ya belum rezekinya. Ya, belum rezeki. Rezekinya di tahun 2023 Iya. ya. Di Kendari juga yang terkenal cukup panas. Gimana? Oke. Nah, makasih udah nyempatin waktu buat berbincang di podcast Mas Sanewa. Alhamdulillah banget dan Masya Allah banget Fidel sama Akila udah meraih banyak prestasi di bidang ini, karya ilmiah remaja juga. Semoga nanti banyak prestasi lainnya yang bisa didapat. Dan semoga kita bisa berbincang di podcast Mas Sanewa lagi. Oke, makasih ya. Iya. Sekian podcast Mas Sanewa kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan podcast Mas Sanewa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.